Waalaikumsalam. Halo. Sorry. Gimana? Ngebacain bro sambil jalan tadi di berita lagi rame dinasti politik. Waduh. Seru bro. Apa itu? Gimana? Solo pasti. Solo ya? Iya karena kan tadi baru pengumuman dari salah satu partai besar kan diumumin. Wah ternyata salah satunya itu direkomendasikan, nah menantunya presiden. Langsung nih semua orang lagi ngomongin dinasti politik. Pada setuju nggak sih sebenarnya dinasti politik? Ya, emang apaan dinasti politik itu? Kan sah-sah aja kalau misalnya Pak Jokowi memilih atau menuju anaknya jadi mendaftar jadi caleg. Yang penting kan caleg ataupun pilkada, yang penting kan dia berkompeten. Masalahnya apa emang? Sebenarnya nggak ada masalah ya, mungkin karena ini lagi rame atau mungkin jangan-jangan orang-orang itu pada mikirnya ini karena anaknya pejabat haji mumpung kali ya, jadi pada rame kali ya. Emang siapa aja sih? Wah banyak, kayaknya di periode besok ini mulai dari anak presiden, ponaannya menteri, adiknya menteri, banyak deh bro. Tapi kayaknya yang bikin heboh karena anak presiden, yang lain nggak terlalu heboh banget kan? Iya. Tapi aku menariknya ini Bu, tadi Bu. Ini kan Mas Dodi bilangnya haji mumpung nih. Iya. Jadi emang bener haji mumpung atau memang ada prosedurnya atau ininya, tahapan-tahapannya sih? Pasti ada tahapannya sih, kalau menurutku ya, karena nggak mungkin lah. Haji mumpungnya udah pasti. Ini Semua punya orang gua kan? juga pasti dong. Ya, Kalau memang mumpung kesempatannya, opportunity-nya gede, tapi kan sebenarnya bukan karena yang bersangkutan, mungkin kan pendukungnya yang menilai kapan lagi. Bisa. Kalau di Solo yang saya tahu itu memang anak muda-mudanya Ya, yang mendukung. betul. Oh, Ide itu bukan datang dari si bapak ini, bukan. Mungkin Ya, si betul. anak itu pun mungkin tidak punya, awalnya tidak punya Betul. ide, tapi si anak muda-muda ini kapan lagi nih, milenial nih. Justru yang pertama kali ngedukung dia, tahu nggak siapa? Itu si Yoga. Yoga mana? Yoga itu anggota DPRD Solo dari PSI. Oh, PSI. Nah, karena PSI cuma Kok malah satu, PSI sih? cuma satu kursi kan, kursinya nggak cukup buat mencalonkan. Dia mau ngumpulin KTP independen buat Gibran. Jadi awalnya gitu ya. Iya, jadi anak-anak muda Solo yang justru Iya. harus bawahan yang minta. Justru dari PDIP mah masih cuek. Iya, malah Iya. tadinya Iya. saya dengar bahkan PKS kalau PDIP nggak mau, PKS mau dukung juga. Tapi di samping itu semua sih kalau menurutku, walaupun tadi orang-orang ngomongin ya wah dinasti politik, menurutku tuh sah-sah aja loh dinasti politik. Memang Kenapa? tidak ada yang dilanggar Ya kan? nggak ada yang dilanggar Ya sebenarnya. kayak gini Bu, saya sih nggak tahu ada dilanggar atau enggak kan. Enggak, Karena kan- menurut peraturan Loh iya. undang-undang maksudnya. Loh iya, saya kan nggak tahu. Makanya tadi nanya itu sesuai prosedur atau Secara enggak? hukum gimana? Kalau menurutku ya sesuai prosedur dong. Artinya kan dia maju mencalonkan sebagai kepala daerah itu dia memenuhi syarat baik itu administratif maupun hal-hal lain yang memang apakah itu syarat teknis dan lain-lain. Administratifnya adalah misalkan kalau dia mendaftar melalui dari jalur partai ya Didukung. iya ada dukungan dan surat rekomendasi kan berarti kan itu sudah didukung kan. Tapi di samping semua itu kalau menurutku adalah sah-sah aja gitu. Orang sampai rame kadang-kadang aku juga bingung. Makanya tadi gue pengen nanya nih, emang kenapa ya dinasti politik ya? Kalau Sah dibilang menurutku. tadi pertanyaan tadi apa? Haji mumpung. Enggak, prosedur sesuai Prosedur. prosedur enggak ya? Nah. Pertama kan prosedur tergantung partainya masing-masing, ya kan? Kan bukan PDIP aja loh ya. Ya. Kayak partai-partai lain juga kan, ya tergantung dari Ya, pihak betul masing-masing. tuh. Nah, yang kedua, MK sudah meloloskan waktu ada uji Uji ininya Uji materi lah ya. Dari Materi apa? saya ingat itu waktu Materi tahun- pilkada. enggak tentang boleh nggak dari pihak yang berhubungan dengan keluarga mencalonkan Oh, diri. iya. Itu ada yang mengajukan itu nggak? Oh, ada ya. Nah, terus MK meloloskan boleh. Ya. Dan saya ingat betul waktu itu komentar dari Ahok. Ahok bilang iya, dinasti politik boleh aja asal berani mati, siap mati Iya. buat negara ini. Ya. Nggak ada yang salah sebenarnya. Kalau itu kan tergantung niatan ya. Namanya niat itu kan susah juga ngukurnya. Ya kan? Tapi kalau menurutku dari sisi anak muda nih, milenial nih,
Karena kebetulan kan ya walaupun orang ngomong dinasti, yang dimajukan hari ini yang disebut dinasti itu kebetulan anak-anak muda semua, bro. Iya. Ya kan? Nggak, Kayak tapi ini gini memang aja, ini gini, eranya gini, mereka. gini, ntar dulu. Kenapa harus sekarang gitu? Ketika bapaknya menjabat, kan aku orang Ini awam. ngomong Gibran lagi nih. Ya Gibran lah, atau mau contoh yang lain siapa misalnya dulu AHY misalnya, Ya. loh. Kenapa harus sekarang? Langsung aja gitu? lagi kan udah jelas. Ya, apapun enak. lah, kita kan ngomongnya itu lagi yang lagi rame kan Ya. Gibran, tapi Ya. kenapa harus sekarang gitu? Orang kan harus sebagai orang amdatnya kayak Aji Mumpung, mumpung bapak gua presiden nih, nah kan gitu. Loh, kalau orang terlalu negatif kayak gitu, kalau gua nih bisa mikir juga, ya terkadang kan orang kita juga gimana ya, giliran orang lagi punya jabatan, wah disanjung-sanjung, dideketin, wah giliran orang udah lepas nih dari jabatannya ditinggal jauh-jauh. Kadang-kadang salah-salah kita juga sebenarnya. Tapi kalau menurutku majunya anak-anak muda di era sekarang ini bukan aji mumpung sih, tapi memang pasar atau misalkan masyarakat atau rakyat itu memang pengen sesuatu yang fresh, Mas. Kebetulan saja anak-anak muda ini dengan bapaknya semua jadi pejabat atau ibunya atau keluarga jadi pejabat, mereka punya panggung. Iya, Akhirnya mereka punya didorong. nilai plus lah. Itu kalau menurutku. Untuk dapat suara. Ya masalahnya memang nih masyarakat kita nih gampang banget menganggap sesuatu itu dari sisi negatifnya. Ya memang kita nggak bisa pungkiri banyak hal negatif dari dinasti politik gitu kan. Tapi ini kita juga nggak boleh nafikan juga, ada hal positif juga yang mungkin Iya. selama ini kurang diekspor. Ya kan? Iya. Nah, contohnya lah, balik lagi nih Ahok nih, inget nggak? Demen Ahok itu banget sih punya- sama Ahok. Ya dia Iya, ngefans iya, berat. tahu sendirilah. Kotak-kotak men. Iya. Oke. Mirip Ya. sih. Ingat nggak Ahok namanya Basuki, ya kan? Basuki Cahaya Purnama. Punya adik namanya Basuri. Itu nama dia. Oke. Melanjutkan tuh Bupati Belitung Timur. Oh iya, Oh, itu di sana benar. ya. Walaupun nggak langsung, jadi tempat orang lain dulu, baru ke Basuri. Tapi nggak ada ngeributin tuh dinasti politik. Loh emang yang paling ribut Iya. baru ini Iya, kok. soalnya itu positif. Jadi orang nggak ributin. gitu Karena Apa? mereka membalikkan. Karena dulu Pak Jokowi pernah bilang, Nah. dulu janji politiknya tidak ada Oh, KKN lah gitu. Mereka menganggap itu Emang ini termasuk KKN? part dari Nah, mereka emang ini menganggap Nah, terus sebagian. saya nanya Ini gini, KKN? ya nggak tahu makanya. Mereka Ah. orang-orang itu Ya. menekankan Oh. KKN. Ya itu Jadi maksudnya dituduh si PKN. Gibran ini. Mungkin dari sisi nepotismenya ya. Iya, Ya iya itu si yang Gibran ini diributkan. bisa maju itu ada KTP licin nggak dari bapaknya? Tidak ada, bahkan Ini aja bapaknya nih, belum gampang tentu aja nih. setuju awalnya. Ya, Kalau sekarang kita- itu kan kemarin, makanya maksudnya kan sekarang kan udah daftar itu kan. Iya. Nah sekarang ada KTP licin nggak? Katanya kemarin siapa itu dipanggil ke istana? apa? Oh, Si- saingan Enggak itu itu ya, siapa Pak? Purnomo ya? Purnomo. Atau siapa dipanggil ke istana? Nah, Itu kita nggak sebab tahu apa? deh apa yang diomongin di situ ya. Iya, kan kita juga. Kenapa Jokowi Mungkin maju? ada- Lu biasanya Iya, dapet kita tuh belum bocoran-bocoran tahu. ngomongan istana, tumben ya. Ada sih. Cuma sih Tata krama kali. katanya itu benarnya yang minta datang minta Purnomo ke istana itu bukan Jokowi yang minta, tapi Rudi Atmo. Untuk soan untuk apa? Jadi Adi Rudi Atmo minta Purnomo ini datang ke Jokowi ngomongin permasalahan Solo. Ada program yang perlu bantuan dari Oh, iya. Jadi ngomongin pusat. Solo terus si bapak bilang anak gue mau daftar nih. Nah itu proses gua seleksinya mau daftar, ada gua mau nggak? daftar. Belum nggak ada. Semua orang mau udah daftar, mau. jadi sempat kesinggung Kalau juga, Jokowi menurutku bilang, sih sebenarnya akhirnya PDP mencalonkan Gibran. ya Loh, proses bukannya seleksi sih ikut pasti ini, udah berjalan. lah. Bukannya dia datang udah Gibrannya udah kepilih. Belum, Udah, besoknya diumumkan, belum. Iya, iya, Besoknya iya. diumumkan sama salah satu partai besar kan. Ya. Oh, Cuma baru situ Jokowi, besoknya. Baru cuma situ besoknya. Jokowi kasih tahu dulu, kasih bocoran. Gibran Ya. sudah sudah Sebenarnya dipilih, kan yang bikin sudah heboh diputuskan. statementnya, pernyataan dari Purnomo bilang setelah dari istana bahwa dia ditawarin jabatan. Nah, ini- Itu yang bikin ribut. Ini pelintiran media Ya lagi itu nih. dia yang bikin Iya. ribut tuh itu. Tahu nggak kejadian sebenarnya? Jadi wartawan nanya, Nah, Bapak ditawarin jabatan nggak sama ini sebagai pengganti nggak jadi Ya. wali kota Solo, nggak jadi calon wali kota Solo. ya kalau aku ngelihatnya gini lah. Terus ditanyain lagi kan, kalau ditawarin gimana Pak? Tapi menurutku itu Nggak dinamika dijawab. lah, dinamika di Ya luar itu, dinasti itu politik tadi, tadi. betul. Ya kalau menurutku menjawab tadi pertanyaannya Mas Nova,
Mas Sah-sah Nova apa aja Novi nggak? nih? Aku udah berubah. Kalau Nova. malam Novi. Ini tak Iya. lagi jadi Novi ini. Nah, yuk. Jadi proses seleksi pasti udah ada, Mas. Sudah lah. Aku yakin partai-partai yang ada di Indonesia tidak mungkin ujuk-ujuk menghadirkan orang sebagai calonnya dengan mengorbankan kepercayaan rakyat yang sudah dibangun sama dia sampai hari ini, nggak mungkin. Pasti Apalagi proses partai seleksi udah besar. ada. Iya. Minimal seleksi itu sudah dilakukan di tingkatan keluarga, Bu. Kayak kita ginilah, kita sebagai orang tua gitu ya, ngelihat anak kan kita bisa lihat mana anak yang memang sukanya di politik, suka di entertain, suka di ini. Nggak mungkin kita ujuk-ujuk ini aja nih maju sini, nggak mungkin lah. Contohnya keluarga SBY gimana? Misalkan contohnya ya keluarga PSBY gitu ya. Menurutku nih Mas Ibas sudah sangat lama di DPR RI. Iya, tapi tapi nggak kenapa pada diajukan, saat Pilgub iya. DKI yang dimajukan adalah Mas AHY? Iya. Mungkin berbeda karakternya. Itu karena AHY seniorku. Oh gitu. Oh, pantas dari tadi yang pertama nyebut Mas AHY ya ini ya. Iya. Itulah maksudku proses seleksi itu pasti sudah ada. Begitu masuk partai sudah pasti dong. Partai kan pasti akan melihat mana nih yang tingkat elektabilitasnya paling tinggi, Pasti, tingkat ya. popularitasnya paling tinggi, kemapanan baik dalam hal pemikiran maupun Hitung-hitungan finansial. Pasti akhirnya. hitung-hitungan sih lihat. Gini, aku ngelihatnya gini aja sih. Balik lagi ke aku orang awam nih ya kan. Ya. Kalau apa namanya Kak Pak Jokowi ya, saya bilang elit politik kan. Bisa nggak bedain atau apa ya? Dia ini untuk kepentingan anaknya sama kepentingan Solo misalnya kan abu-abu itu. Jadi kan orang awam melihatnya, wah ini Haji Mumpung lu, bapak lu dulu wali kota Solo, terus sekarang presiden lu calon Haji Mumpung lu kan. Gampangnya bilang gitu. Kira-kira kalau seperti itu ada nggak sih yang benar-benar murni misalnya di luar atau di mana? Ada nggak sih yang sukses apa nama yang anaknya jadi Banyak dong. yang mana aja Bu? Gandhi family? Bush? Oh. Tapi itu ada kepentingan ini nggak? Haji Mumpungnya nggak tadi itu kira-kira? Agak susah ya istilah aji mumpung ya. Pasti. Itu berkelindan ya, karena Haji Mumpung dan juga memang karena keluarga Apakah mereka. aji mumpung itu negatif? Ya enggak juga enggak sih. juga. Sama Enggak, kayak kita enggak. bicarakan dinasti politik apakah negatif atau positif? Sama kita nyari kerjaan ya pasti kalau di sana ada koneksi, ada apa, tapi selama tidak melanggar aturan, tetap ikuti prosesnya nggak apa-apa juga. Ya, tapi Kalau gini aku tar melihatnya gini. dulu. Ya. Tadi kan ngomong dinasti politik. Nih. Nah itu kita samain dulu deh persepsinya. Ya. Karena kan kemarin udah bilang dinasti politik dinasti itu hal yang sama atau beda gitu. Takutnya kita salah Oke. persepsi gitu. Sebelum ke sana, tapi menurutku gini. Karena kalau aku melihat fenomena yang terjadi hari ini, orang berpikir dinasti politik, terus menggulirkan dinasti politik ini sebagai sesuatu yang negatif, sebenarnya aku salah satu orang yang nggak setuju sebenarnya. Gitu. Jadi kalau aku ngelihatnya, Nggak setuju, tapi kalau Gibran setuju. maksudnya Bukan, tidak nggak setuju setuju dengan orang istilah melihat itu dinasti sebagai negatif. politik. Gitu. Ya. Jadi Selama capable, it's Ya. okay gitu. dan dinasti politik ini sebenarnya mempermudah masyarakat untuk memilih pemimpin. Karena salah Betul. satu kriteria memilih pemimpin ini kan kita lihat bibit bobot bebetnya. Ya kan? Betul sekali. Ya kan? Masyarakat juga tidak Tidak asal pilih ketika tidak asal kalau- pilih, ya Ya. kan? Ketika dilihat memang oh ini silsilahnya memang bagus, keluarganya juga bagus segala macam juga pasti dia dipilih, hal yang wajar kalau menurutku. Paling sedikit dia tidak akan mempermalukan bapaknya lah. Nah, Ya. itu kuncinya, Om. Dia Nah, akan itu. pegang ininya apa? Kan nama besar keluarganya ada di Iya. itu. Ya, Sebenarnya antara Haji Mumpung dan momentum kan sama aja. Iya, Cuma itu kadang orang dia. kalau negatif dia sama Haji Mumpung. Kalau positif bilang momentum, Momentum padahal iya, sama aja. benar-benar. Iya. tapi kan masalah inilah apa namanya? Tapi persepsi tadi perlu dibahas tuh, Om. Apa tuh? Antara dinasti politik dan politik dinasti itu. Oh, iya benar kan, juga tuh, gini. benar juga tuh. Iya, Banyak yang masalah. masih belum tahu tuh. Gimana? Kalau misalnya contoh apa perlu disebut yang di Tangerang itu turun temurun semua jadi pejabat daerah semua. Toh Tangerang nggak maju kan? Itu gimana ceritanya kan? Kalau Iya. itu benar keluarga besar semua. Nah, enggak gini maksudnya. Itulah contoh negatifnya. Iya, dinasti dampak politik negatif. yang hancur lebur. Kualitasnya berarti harus Iya. dijaga juga. Dan Tapi itu bicara maju kemampuan. dan nggak majunya kota Tangerang dan sekitarnya itu karena kebetulan saya orang sana, Om. Ya, kan? relatif sih memang. Ya, itu memang Iya. relatif juga. Justru gara-gara Orang itu bilang- jadi pikiran negatif tentang dinasti Misalkan politik. gini, Gara-gara itu. kalau orang bilang, wah Tangerang Selatan contohnya ya, kenapa nggak maju? Hari ini tuh 3 dinasti politik mencalonkan sebagai kepala daerah. Orang Iya. bilangnya, ya kan? Mulai dari anaknya Wapres, Betul. ponaannya Menteri Pertahanan, Ketua Umum Partai Gerindra, Mbak Iya. Saras. Satu lagi ini emang keluarga besar, Iya. Banten, keluarganya Ratu Family-nya. Atut. 3. Jadi kalau misalnya Dan itu itu semua anak muda semua ya.
Dari satu ada beberapa yang anak muda lah. Bagus sih Ada kalau beberapa, muda semua. ya kan? Ini waktunya memang buat anak muda untuk tampil. Kalau yang ponakannya dia wakil kan? Yang ponaannya wakil. Karena- Terus yang ponaannya Ibu Kalau- Ratu Atut juga Wakil. Wakil. Tapi kalau anaknya Wapres, di Wali kota. wali kotanya. Ya kalau pun menurut nggak masalah sih, cuman kalau lihat positifnya nih ya, positifnya ini kan kalau dilihat kan banyak anak muda, Gibran, terus tadi itu ponakannya Gerindra itu kan relatif muda semua. Apa emang eranya anak muda sekarang atau ya memang udah waktunya ganti generasi. nggak dipakai atau Emang udah gimana? ganti generasi. Ganti generasi ya? Sudah dong, kita udah Ini umur sudah berapa? transisi Om. Kita yang muda-muda ini sekarang merasa terwakili. Enggak, Iya kan? kalau aku malah ngelihatnya masih dari sisi etisnya aja lah. Jadi ya baik lagi kalau ngomong kasarnya itu apa ya? Kenapa harus sekarang gitu loh? Kemarin kan Ngomong-ngomong Pak Jokowi jadi wali kota umur berapa? Ayo, yang pertama. ya masih muda juga sih dia. Udah. Iya. Ya. Pak Cuma kan memang Habibie umur berapa? Jadi menteri. Wah lupa Bu Pak 30 Habibie. sekian. Saya masih anak-anak waktu Pak Habibie jadi Lah menteri. iya, Nah, banyak yang muda-muda. Iya, jadi artinya Mulainya. kalau aku lihatnya sih sebenarnya orang bilang dinasti politik asalkan memang itu baik, ya nggak ada salahnya. Dan menurutku yang terjadi hari ini atau yang misalkan yang dimajukan hari ini adalah memang mereka yang menurutku mewakili generasi milenial karena memang kebutuhan pasar. Tahun 2030 Indonesia diprediksi bonus demografi, Mas. Anak-anak milenialnya itu akan mendominasi jumlah masyarakat dan populasi di Indonesia. Jadi memang kebutuhan pemimpinnya harus disiapkan dari sekarang. Ya kan? Jadi kalau misalkan jangan sekarang lu aja mumpung lah, terus kapan lagi Iya, momentumnya? terlambat Kan lah. gitu kan. Umur 30 harus mulai. Gibran Gibran kan gini, umur pada berapa? bilang, oke lah Gibran maju. Umur berapa sih dia? Umur berapa ya lu nggak 30 tahu. lebih? Jadi dia dibilang begini nih. Oke lah Gibran. Iya, dia kalau 34 kalau nggak salah. memang Udah dia cukup di- lah, lebih dari itu. Kalau memang dia diinginkan oleh warga Solo untuk maju, tapi jangan sekarang, nunggu nanti Jokowi selesai dulu 2024 baru dia maju. Telat. Jawaban Gibran apa? Ya itu dia bilang kelamaan. kata dia. Kelamaan. Kelamaan. Kalau dari sisi Gibran sendiri apa sih yang dicari? Dia kan pengusaha, udah banyak usahanya. Kenapa harus sekarang? Kalau ngelihat konsistensi ya, kemarin berapa tahun yang lalu kan nggak ngikutin detailnya ya. Kan Pak Jokowi bilang, dia juga bilang, gua nggak mau ke politik. Terus kan Emang dia nggak tertarik Nah, waktu itu itu. kenapa sekarang mau? Dia Kan orang baru- jadi image-nya, alah mumpung Enggak, bapak dia mumpung." baru sadar bahwa apa yang dikatakan oleh bapaknya itu benar. Dia sebagai pengusaha itu hanya bisa, dia kan bikin kursus bahasa Inggris tuh gratis. Dia hanya bisa bantu berapa ribu orang. Bukan kata bapaknya. Enggak, bapaknya kan dulu kata Ahok ya. Ahok dulu sering bilang kan anak muda. Ya, Ahok mulu nih. Ya. Kan dia Padahal bilang, bapaknya nasehatin anaknya gitu otak-otak. juga. Iya, gimana itu? Ya Ahok kan sering ngomong ke kita nih. Gua dulu jadi pengusaha cuma bisa Iya, ingat. nyumbang ratusan juta ke warga sekitar. Atau dia juga bapaknya kan dulu suka nyumbang tuh buat Cuman berapa ribu orang lah yang kena. yang ketolong cuma segelintir yang membantu gitu. Tapi kalau dia bisa jadi kepala daerah, itu kan APBD kan gede. Yang selama ini dibantahkan buat para koruptor, ya kan? Iya. Yang kata kemana uangnya, dia amankan. Dari sekian gede APBD masing-masing daerah. Dia bantu kalau sekian kalau banyak. ada orang bagus, dia akan bikin anggaran yang pro rakyat, anggaran yang Ya, memang buat intinya rakyat. intinya ingin berdampak lebih besar lagi terhadap masyarakat Iya, kan. iya. Intinya kan itu. Nah, tapi kata kan Ahok, ya itu bukan kata tadi. bapaknya. Iya, tapi bapaknya menasehati apa kata Ahok. Nah, bisa jadi. Oh. Menyitir. Nggak setuju sih sebetulnya apa ya? Ya mungkin karena aku orang awam kali ya, nggak ada sangkutannya. Jadi kalau seperti itu kan ada potensi tadi daripada duitnya jadi banjaan kaum apa namanya koruptor ya. Bukan nggak mungkin kan dia jadi koruptornya juga. Bukan nuduh loh ya ini kan, bukan nggak mungkin juga. Karena ketawa sih. Gue selalu bilang begini nih. Waktu pertama kali dulu dukung Ahok ya. Benar dulu udah malas kan sama politik. Sama nih. Nggak coba dihitung berapa kali sih nyebut Ahok dari tadi. Iya. Ya, hitung. Kalau kita pasti kita minta sponsor ke Pertamina nih. Jadi gue dulu udah malas banget Harus sama nonton politik. nih Ahok. Begitu Ahok maju. Tadi ngomongin apa sih? Bingung dia. Ya lah, tapi menurutku gini. Intinya adalah
asalkan orang bisa melihat perspektifnya positif, dinasti politik itu sebenarnya baik, ya kan? Tapi kalau memang perspektif atau pandangan orang dinasti politik mah jelek atau jahat atau misalkan curang, ya udah pasti hasilnya juga pasti akan curang, ya kan? Menyambung tadi, dinasti politik sama politik dinasti sama apa enggak sih? Menurutku beda, Mas, ya kan? Tadi kita diskusi semua segala macam, artinya adalah kalau misalkan orang berbicara dinasti politik, itu dinasti itu kan sebagai sebuah turun-temurun atau sebuah keluarga, ya kan? Kalau tadi saya baca tulisannya Sansulung Darsum ini, baca ya? Ya baca dong, dia bilang bahwa dinasti politik itu adalah keluarga yang berpolitik atau memang keluarga yang besar dengan dunia politik. Tapi kalau politik dinasti adalah strategi atau taktik yang digunakan untuk sebuah keluarga, membesarkan keluarga ini gitu. Jadi artinya ini sebenarnya berbeda, Mas. Ini gue perjelas ya. Kalau dinasti politik gitu adalah definisinya. Dinasti politik adalah memang keluarga itu memang ya udah dikenal sebagai keluarga yang concern dengan urusan politik. Misalnya Jadi, Soekarno family gitu. Oke. Kennedy Makanya family anaknya gitu. memang- dia memang hidupnya itu udah urusan dengan politik melulu. Oh gitu. iya, Itu namanya semua, dinasti ya, politik. oke. Kalau urusan dengan bisnis melulu ya dinasti bisnis gitu kan. Iya. Urusan dengan Dinasti. pendidikan adalah dinasti pendidikan gitu. Itu bisa positif bisa. Nah kalau Tapi sebaliknya, kalau politik dinasti itu seperti politik uang. Itu negatif udah pasti gitu. Oh gitu. Uang Oke. Nah, politik, uang berarti politik, uang politik artinya nggak salah, kan? negatif kalau politik dinasti. Iya. Ya. Berarti artinya yang gua baca tadi orang bilang dinasti politik artinya bagus dong, Bro. Ya kan? Nggak sepakat lah. Nah, Pusing aku, banyak Gimana? kerjaan nih. Ya Cabut dulu lah. balik Ya. ke konsepsi sih. Mau kerja lagi, mau kerja Waduh. banyak kerjaan. Oke. Baper. Ya panjang urusannya lah.